Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Warisan yang Tak Diinginkan. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kejadian ini flashback di tahun 2002, di mana teman ibuku masih kuliah di Fakultas Kesenian Tari di Jakarta. Sedikit latar belakang, teman ibuku ini sebut saja namanya Ambar. Dia kenal sama ibuku karena waktu tahun 2016 ada workshop membatik. Jadilah ibuku ketemu dan kenal Ambar ini. Akhirnya berteman sampai sekarang. Karena Ambar merasa sudah dekat dengan ibuku, akhirnya Ambar suka sharing apapun itu, sampai ke hal pribadi, termasuk cerita absurd di hidupnya yang bakal admin ceritakan. Cerita ini diceritakan oleh ibuku atas persetujuan Ambar, karena mau menyampaikan pelajaran hidup dan juga budaya yang harus tetap lestari sampai kapanpun. Kita mulai ceritanya dari sudut pandang Ambar. Waktu itu aku masih semester 4 kuliah. Biasanya kampus mengadakan acara besar tahunan di semester ganjil, yang mana bakal ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Acara itu bakal diadakan di awal semester depan. Aku tertarik mau ikut perform di pentas itu, karena aku belum pernah sama sekali perform di acara kampus. Pengumumannya memang disebarkan 1,5 bulan sebelum acara diselenggarakan. Jadi saat itu aku memang sudah mau UAS. Jadinya akhir semester 4, sisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu apakah ikut atau enggak. Yang buat aku bimbang, aku bakal nari berkelompok atau aku bakal solo. Kalau solo, tandanya aku harus izin dengan semua teman kelasku, karena memang cuma boleh satu kelas menyumbang satu perform. Di jurusanku memang cuma ada 4 kelas saat itu, tapi kalau digabung dengan jurusan lain, bakal super ramai. Bayangkan aja, kalau setiap kelas ada 3 yang sumbang perform, mau selesai acaranya kapan? Akhirnya setelah musyawarah dengan teman satu kelas, kami sepakat untuk aku tari solo. Teman sekelasku juga percaya aku bisa tampil dengan maksimal. Lagian, teman satu kelasku juga kurang kompak, jadi mereka gak begitu memaksakan untuk ikut perform. Setelah semuanya sepakat, aku daftar ke panitia. Tinggal mikirin mau bawain tarian apa. Aku dikasih kesempatan 5 hari buat tentuin mau bawain tarian apa. Ini momen yang aku tunggu-tunggu sebetulnya. Walaupun ada hambatan nantinya di atas panggung, setidaknya aku bakal punya pengalaman dan udah berusaha. Ini bakal jadi prestasi untuk diriku sendiri, walau tanpa piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri buat perform, aku masih bingung mau bawain tarian apa. Akhirnya terlintaslah di pikiranku kalau aku bawakan satu tarian dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku. Karena nenekku adalah seorang penari juga. Itu juga kenapa aku ambil jurusan seni tari. Jadi di keluargaku memang sudah menjadi turun-menurun yang bisa menari tari tradisional. Tapi gak termasuk ibuku, karena ibuku kurang menyukai tari-tarian. Akhirnya dia gak menekuni, tapi dia bisa juga menari sedikit. Jadi darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga nenekku.
Saat itu aku juga merasa senang, bisa sekalian nanti pulang kampung. Karena terakhir aku pulang kampung sekitar umur 6 tahun. Oh iya, BTW, aku lahir, besar, dan tinggal di Bandung. Karena ayahku punya tugas tetap di Bandung. Tapi orang tuaku dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah, bagian selatan. Siang itu aku udah kepikiran, selalu mau pulang kampung dan refreshing. Aku semangat ke kampus, ketemu sama beberapa panitia pendaftaran pentas. Akhirnya aku fix membawakan tarian pilihanku ini. Waktu itu aku betul-betul gak merasa bakal ada hambatan apapun. Malamnya aku cerita ke teman dekatku, masa SMA. Kita mahasiswi di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku Rati. Rati ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adik tingkatku. Angkatannya di bawah 1 tahun dari aku. Di perbincangan itu aku juga berencana ngajak Rati ke kampungku buat sekalian liburan semester dia. Lagian, supaya dia tahu juga gimana prosesnya perform dan upacara-upacara sebelum pentas tari daerah. Kita punya rencana bakal berangkat ke kampungku langsung setelah UAS alias minggu depan, supaya bisa lama latihannya dan matang persiapannya. Setelah teleponan dengan Rati, besoknya aku pulang ke rumah di Bandung. 3 hari mau izin dengan ibuku. Aku kurang begitu dekat dengan ibu. Jadi kalau ada apa-apa, aku pasti ceritakan dadakan. Atau pas mepet-mepet gitu. Bu, Ambar mau pentas tari dong. Nanti, tapi masih lama sih. Semester depan, setelah UTS lah kayaknya. Ibu boleh nonton, Bar, kata ibuku. Ya boleh, Ibu. Ini niatnya mau ngajak ibu. Emang kamu mau bawain tarian apa, Bar? Nah, itu Bu. Aku mau bawain tarian dari kampung. Nanti Ambar mau minta ajarin sama nenek. Jadi nanti Ambar ke kampung ya, Bu. Loh, kenapa harus ke sana? Seketika raut muka ibu udah beda, jadi garang. Aku bingung, terus jelasin ke ibu. Iya, kan biar sekalian nenek yang ngajar. Omonganku dipotong. Bisa-bisanya Bar kepikiran ke sana. Udah, cari yang lain aja narinya. Antara mau jelasin lagi ke ibu, kesel, dan takut sama ibu kalau udah marah. Akhirnya aku diam aja, mikir gimana cara ngomongnya, ganti tarian ke panitia. Gak enak banget, harus ke kampus lagi. Takut disangka pelin-pelan gitu. Karena aku udah gak dapet dukungan sama ibu, aku ceritain ke bapak. Saat itu, bapakku juga sedang di luar kota. Jadi aku via telepon bilang, Pak, nanti Ambar mau pentas bulan depan. Ambar nari daerah. Wah, keren tuh Bar. Nari apa emang? Tanya bapak. Tari yang nenek suka bawain pas muda. Jadi Ambar mau minta ajarin nanti sama nenek. Mendengar itu, bapak juga langsung gak setuju. Tapi setidaknya gak ngomel kayak ibu. Enggak, sebaiknya ganti aja tema kamu. Kan banyak tarian di Indonesia yang lebih bagus. Tapi kurang suka kalau kamu belajar tarian itu, Bar. Dalam hatiku, kok pada gak dukung sih aku nari ini? Akhirnya aku jelasin ke bapak. Ya, lagian Ambar udah daftarin tema ini, Pak, ke panitia. Mana bisa ganti? Udah disusun nanti konsep panggungnya. Ambar gak mau dianggap pelin-pelan. Bapak cuma menghela nafas doang, tanpa kasih jawaban.
Ya udah Bar, besok kan kamu mulai UAS. Istirahat aja. Tanya lagi nanti sama ibu. Bapak udah jelasin ke kamu, Bapak gak suka nari tarian itu ya. Bapak tutup ya Bar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teleponnya langsung cepat ditutup Bapak. Udah capek ngerayu, tetap gak dibolehin. Dahlah, aku akhirnya tetap nekat dan bohong sama kedua orang tuaku. Jangan dicontoh ya, ini juga aku kualat sih. Makanya, pentas ini akhirnya gak berjalan lancar. Malam itu aku cari alasan, gimana nanti bisa dibolehin pergi. Akhirnya aku yang super licik ini punya ide buat biar si Rati aja yang izin ke ibuku. Pura-puranya kita mau ada acara makrab UKM. UKM tuh semacam ekskul kalau di SMA. Besoknya aku langsung cepat-cepat bilang ke Rati, dan sepakatlah kita buat izin ke orang tuaku mau makrab. Gitu juga aku izin ke orang tua Rati. Seminggu ke depan setelah UAS, Bu, aku udah ganti tarian, jadi tarian yang lain. Tapi nanti Ambar mau makrab Bu, sama anak UKM pers. Kira-kira seminggu Bu, boleh ikut ya Bu? Kan sekalian mau libur semester. Izin aku dan Rati pada ibuku. Sama siapa aja? Tanya ibu pada aku dan Rati. Ada banyak nanti kawan di sana Bu, tapi aku berangkat dari sini sama Ambar, kata Rati menjawab ibuku. Ya udah Ambar, ibu minta nomor Rati ya. Siapa tahu ada darurat apa-apa, ibu bisa telepon Rati, minta ibuku. Aku kasih nomor HP Rati, lalu aku dan Rati lihat-lihatan. Kenapa ya? Kok ibuku gak minta surat perizinan dari kampus, cuma minta nomor Rati? Ya udahlah, justru bagus nih, kesempatan banget. Selepas izin dari ibu, aku langsung packing semua barang. Aku berangkat ke rumah nenek dengan bus di hari Rabu pagi saat itu, dan sampai sana Rabu sore. Aku ketemuan dengan Rati di terminal daerah Bandung. Di perjalanan, aku senang sekaligus merasa bersalah. Udah bohong sama ibu, tanpa izin sama bapak pula. Akhirnya, singkat cerita, kita sampai di kampungku, rumah nenek tepatnya. Dari terminal kota ke desa, naik becak sekitar 15 menit, tanpa memberitahu nenek juga sebelumnya. Rumah ini berada di pedesaan, tapi nggak terpencil. Jaraknya antara rumah tetangga ada 20 meter. Mobil nggak bisa masuk, cuma bisa becak aja, karena ada di tepian sawah. Kebetulan di situ nenek lagi ngurus tanamannya di depan rumah. Melihat aku sama Rati datang, nenek sebenarnya agak bingung dan lupa. Wajar aja, aku terakhir ke sana kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek menyambutku dan agak heran juga kenapa aku masih hafal dengan jalannya. Oh iya, kenapa aku bisa hafal rumah nenek? Sebetulnya, nenekku semacam artis saat mudanya. Dia terkenal di kota itu karena dia penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Makanya, aku sekali bilang dengan tukang becak di sekitar situ nama nenekku. Beliau langsung tahu rumahnya. Nenekku belum terlalu tua kelihatannya, padahal umurnya sudah 71 tahun saat itu. Masih bisa beraktivitas sendirian. Masuk ke halaman rumah, aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku. Semakin masuk ke rumah, aku makin kegirangan mengenang masa kecil. Betul-betul gak berubah bentuk rumahnya.
Di situ kami disediakan tempat menginap untuk 1 minggu di kamar bekas ibuku. Posisi kamarnya ada di tengah, kamar nenek di belakang, kamarku tengah, dan yang depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar tengah. Nenek kelihatan sumringah dan betul-betul semangat nyambut kami. Tapi aku bingung, kenapa nenek gak nanyain ibu. Malam itu tampak biasa aja, disuguhin makan malam. Dan di situ kami mulai cerita gimana kami di kampus dan tujuan kami ke sana. Nek, nanti aku mau pentas nari. Nenek ajarin aku dong. Aku seminggu di sini niatnya, Nek, kataku. Wah, boleh. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek ke Rati. Enggak, Mbah. Aku mau lihat prosesnya aja, kata Rati. Oh, ya wis. Tapi boleh juga ikut latihan loh. Kalau gitu, Mbar, besok kita beresin kamar depan. Kita latihan di situ aja, lebih luas, ajak nenek. Kami sepakat di situ. Besok pagi, sekitar jam 10, mulai latihan. Tapi sebelumnya nanti subuh, aku mau diajak sama nenek ke suatu tempat. Hanya aku, Rati gak ikut. Katanya aku harus dikuatkan supaya nanti prosesnya tanpa hambatan. Aku setuju aja waktu itu. Waktu lagi enak tidur, betul aja nenek ke kamarku. Pakai pakaian rapi, persis kayak orang mau manggung. Sanggul, dan selendangnya udah rapi. Ditambah parfumnya yang khas Semerbak sampai sekamar. Aku bersiap, tapi aku gak boleh pakai baju dan dalaman. Aku tinggal aja dalaman di kamar, cuma kain aja yang kukenakan. Nenek ngajak aku ke tempat seperti lapangan kecil, gak jauh dari rumah, tapi lewat pintu belakang. Aku gak banyak tanya. Aku memang selalu patuh kalau ada upacara adat dari beberapa tarian di Indonesia. Sampai di lapangan kecil itu yang ada sumur dan kendi, juga berisi bunga-bunga. Ada daun-daun semacam mungkin pandan dan sirih. Gak begitu jelas karena itu subuh dan masih gelap. Nenekku lepas sanggul dan mulai tergerai rambutnya yang panjang sambil dia berkidung atau bernyanyi. Aku dimandikan, berdiri bulu kuduku dingin banget. Air berasa ngalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kaki. Seger banget airnya. Disiram-siram tanpa sabun dan udah selesai. Tahu-tahu nenekku nyuruh aku ganti kain yang kering. Barulah kita pulang. Sampai di rumah aku juga sempat disisirin sama nenek. Disiapin baju. Padahal aku bisa nyisir sendiri. Dan aku lupa sama pakaian dalam yang tadi tuh. Udah gadis ya kamu? Udah punya pacar kamu, Bar? Tanya nenek. Belum, Nek. Gak kepikiran, saut aku bercanda. Ya baguslah, nanti aja pacarannya. Fokus ke kuliah kamu dulu. Dah, sana tidur lagi. Nenek mau beres-beres, kata nenek sambil antar aku ke kamar. Sekitar jam setengah 8 pagi, aku bangun dengan Rati, sarapan, dan siap-siap latihan. Di situ kamar depan sudah rapi, dengan beberapa cermin di sudut ruangan. Waktu aku masuk, nenek lagi muterin ruangan, sambil pasang kemenyan dan sajen. Setelah itu, ditaruh di depan kamar kemenyannya. Udah siap ya? Yuk sini, pemanasan dulu, kata nenek. Kita latihan seperti biasa, sampai gak kerasa udah jam 3 sore. Gak berasa capek, tapi Rati udah pucet banget kecapean. Mungkin gak terbiasa dia. Hari berjalan lancar, sampai satu keanehan.
Tepat malam Jumat saat itu, aku sama Rati lagi ngobrol-ngobrol di kamar sambil ngemil kuaci. Tahu-tahu aku batuk darah. Rati kaget, kenapa aku? Dia cepat-cepat keluar, ambilin aku minum. Rati berasa lama banget ke dapur. Udah gatal banget tenggorokanku. Lama amat sih Rati. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur. Baru berdiri, Rati kelihatan pucat, masuk kamar, dan buru-buru. Dia pegang gelas yang udah berisi air setengah. Loh kenapa? Tanya aku ke Rati. Nih, Rati tetap mematung sambil ngasih aku gelas. Setelah aku minum, aku bersihkan darah yang ada di spray. Lalu siap-siap tidur. Aku belum mikir macem-macem, tapi merasa aneh aja semenjak itu. Setelah aku mau siap tidur, Rati masih dengan komiknya, duduk di ujung kasur. Lo kenapa sih? Aneh banget dari tadi. Tidur yuk, ajak aku. Lo kapan mau balik, Bar? Tanya Rati tanpa ngejawab. Lah, baru semalam kita di sini. Kenapa sih? Homesick? Enggak ada sih. Ya udah, tidurlah. Besok latihan lagi tuh lo. BTW, baca doa. Iya, kata aku. Tumben, Rati nyuruh aku berdoa sebelum tidur. Tapi aku cuek aja. Di tengah tidur, malam itu sekitar jam 1:30 pagi, aku kebangun. Tenggorokan berasa gatal lagi. Kenapa ya? Aku bisa-bisanya batuk darah. Tumben. Akhirnya aku mau minum, tapi gelas yang tadi udah habis airnya. Mau gak mau ke dapur nih. Waktu aku jalan ke dapur, dapur itu ada di paling belakang rumah. Jadi aku harus lewatin kamar nenekku. Waktu lewat, aku agak heran ada gerakan di dalam kamar karena pintunya terbuka dikit. Masa iya nenek jam segini belum tidur? Apalagi sholat ya? Ya udahlah, aku lanjut lagi ke dapur. Waktu ambil air, aku dengar ada suara orang potong kayu di halaman belakang. Buk, buk, buk. Siapa yang potong kayu malam-malam gini? Aku intip dari jendela. Ternyata itu nenek. Ngapain lagi sih? Udah malam. Kenapa gak besok aja? Tapi siapa yang di kamar dong? Akhirnya aku beranikan ngintip. Tanpa ada rasa takut juga. Tapi berasa gak sopan aja. Betul, di situ gak ada siapa-siapa. Aku lihat kamar nenek yang remang, wangi kemenyan. Foto kakek. Kakekku sudah meninggal, tapi aku selalu tersenyum ingat kakek. Tentramnya masa tua dalam hatiku. Waktu aku menuju kasur, aku ngerasa nyandung sesuatu. Itu berupa tampah, baskom anyaman. Isinya ada ayam mentah, bunga-bunga, buah, dan beberapa benda asing lainnya. Aku gak mikir itu sajen, karena sajen yang biasa kulihat gak gitu. Waktu aku geser lagi tampaknya, aku lihat ada foto anak kecil, rambut, celana dalam perempuan. Aku kaget mampus, itu celana dalamku. Tapi ini siapa? Siapa di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya, tapi itu aku sadar, itu aku waktu kecil. Kok gak ada bagian tubuh aku di sini? Buat apa maksudnya? Dengar dari beberapa cerita, ini kayak model santet atau pelet. Karena panik, aku sempat ambil tuh celana dalam, langsung cabut ke kamar. Untung aku gak kepergok nenek. Besoknya, hari kedua di rumah nenek, kami latihan lagi. Kali ini Rati gak enak badan, jadi dia cuma nonton aja. Hari itu juga
Latihan aku seling istirahat, gak kayak kemarin. Nenek lu gak pernah sholat ya? Kata Rati. Iya juga ya. Tapi biarin, memang keluarga gua, bukan taat agama kok, kata aku. Iya sih. Rati, masa iya semalam gua ke kamar nenek, gua lihat ada foto gua di kolong kasurnya segala. Ada CD gua, sama ada rambut, tapi gak tahu rambut siapa. Panjang dan keriting begitu, kayak rambut gua sih. Tapi masa iya sih? Cerita aku ke Rati, mengendap-endap takut ada nenek. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.